Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pingin bikin PC lagi. Seperti biasa, kalau gue itu udah bikin konten build PC, biasanya tuh gue nggak cuma bikin rakitan PC yang sekedar budgeting aja. Karena menurut gue, rakit dengan budgeting yang serendah mungkin itu challenge-nya terlalu mudah aja gitu. Tinggal pilih komponen-komponen yang semurah mungkin, habis itu susun-susun selesai jadi. Tapi kalau misalkan kita bikin PC sesuai dengan skenario penggunaan yang kita mau, bahkan hingga desain dan juga konsep yang kita inginkan, sehingga nanti PC-nya tuh jadi personal banget untuk kita banget gitu, itu bakalan jauh lebih menarik dan jauh lebih challenging. Kali ini gue pengen bikin PC yang ukurannya lagi-lagi kecil, mini PC lagi. Ukurannya di sini kurang lebih ya sekitar mirip-mirip kayak ukuran PlayStation 5 mungkin, atau kayak ukuran DVD player, atau kalau dari depan doang mungkin ya ukuran soundbar lah. Kalau kalian ngelihat di sebelah kanan gua ini kayaknya agak lebar banget. Ini karena lensa gua wide ya, dan gua taruhnya ada di samping. Cuma kalau kalian perhatiin banget nih bagian kanan kiri gua, perhatiin aja ukuran dari casing ini nggak berbeda jauh dengan ukuran box dari kartu grafisnya. Iya, kalian gak salah lihat, kali ini gue bakalan rakit menggunakan full Intel. CPU-nya Intel, GPU-nya juga Intel. Gue pengen ucapin terima kasih untuk ASRock yang udah mensupport video ini, sehingga terrealisasikanlah PC mini yang tujuannya itu untuk live streaming, untuk video editing, untuk productivity. Tapi buat main game juga masih nggak malu-maluin. Intel RA770 di sini bakalan gue gunain sebagai kartu grafisnya, dimana RA770 ini sebenarnya adalah kartu grafis yang cukup menarik. GPU dari RA770 itu udah punya performance yang kurang lebih mirip-mirip seperti RX 6700 XT ataupun RTX 3070, tapi dia punya kelebihan juga karena punya encoder yang sakti banget. Ada AV1 encodernya, abis itu juga ada Intel QuickSync yang bisa hybrid dengan iGPU apabila CPU yang kalian gunakan menggunakan Intel dan terdapat iGPU Intel juga. Namanya itu adalah Hyper Encode. Jadi gue penasaran banget pengen coba juga Hyper Encode itu, dan kayaknya tepat apabila PC-nya juga ukurannya nggak besar. Karena biasanya PC editing, PC stream machine ukurannya selalu besar-besar semua. Jadi gue pingin coba bikin yang semungil mungkin dan bahkan bisa ditaruh di bawah monitor mungkin ya. Oke, jadi untuk ASRock Phantom Gaming Intel RA770 ini sebelumnya gue udah sempat review, dan emang masih terdapat bug di bagian output display aja. Untuk performance itu udah so-so, udah cukup baik dan nggak ada bug lagi soal performance. Jadi bugnya ini gue juga akan kasih tahu lagi, bugnya itu ada di bagian output display, dimana output displaynya ini harus menggunakan tipe kabel yang sama. Di sini untuk ASRock dia menggunakan HDMI 2.1, lalu untuk DisplayPort-nya dia menggunakan DisplayPort 2.0. Jadi kalian perlu menggunakan kabel HDMI 2.1 dan juga kabel DisplayPort 2.0 apabila kalian menggunakan HDMI ataupun DisplayPort. Beberapa kabel sih nggak mengalami bug, udah gue coba, tapi akan lebih terjamin apabila versi kabelnya sama. Kalau monitornya itu bebas, terserah kalian mau versi HDMI dan DisplayPort-nya berapa, karena sebenarnya backward compatibility. Gitu aja sih. Nah, untuk spesifikasi lainnya gue akan jelasin sebelum kita mulai ke proses perakitannya. CPU-nya gue menggunakan platform Intel juga, yaitu adalah Intel Core i5 13500. Karena sebelumnya gue udah janji pengen ngebahas Core i5 13500, maka dari itu gue beli Core i5 13500 ini sekalian aja dibikin ke PC yang sekecil ini. Kayaknya lucu kali ya, ada PC yang ukurannya kecil, tipis, segede konsol, tapi punya 14 core 20 thread. Nah, menarik kan jadinya. Nah, cuma untuk motherboard mini ITX-nya, gue di sini nggak bisa pakai yang high-end gitu ya, selain karena ASRock belum menyediakan versi Z790i-nya dan juga budget gitu ya. Di sini gue menggunakan B660M ITX AC. Gue udah sempat pakai ini untuk bikin mini ITX juga waktu itu. Dan beberapa motherboard yang high-end juga lagian cover heatsinknya itu terlalu tinggi, sehingga cooling top flow seperti ini rata-rata banyak yang nggak masuk. Jadi motherboard ini yang heatsinknya masih pendek dan masih tepat buat dimasukin ke dalam casing kecil seperti ini. Lalu selanjutnya itu adalah memori. Memori di sini RAM-nya itu gue pakai dari Kingston Fury Renegade DDR4 RGB. Gue pakai 2x8 GB ya, masih 16 GB dual channel. Gue sih menyarankan apabila kalian ada animasi
kayak di After Effects atau mungkin bahkan 3D seperti di Blender menggunakan memori lebih gede itu lebih bagus. Tapi faktornya sebenarnya nggak hanya kapasitas aja, faktor bandwidth juga berpengaruh untuk skenario penggunaan productivity seperti ini. Makanya di sini ya gue pakai yang DDR4 4600 MHz. Alasan lainnya sih sebenarnya karena gue nggak mau beli memori lagi, jadi ini adalah memori yang gue cabut dari testbed gue, kayak gitu. Sementara kalau kita bicara ini dari segi budget, harga DDR4 3600 yang CL14 itu harganya udah setara sama yang ini. Untuk cooling di sini gue pakai dari ID Cooling, yaitu adalah IS55. Ini adalah cooling top flow yang sebenarnya juga sangat-sangat oke. Dia heat pipe-nya juga punya banyak, heatsinknya juga lumayan beefy, berat juga, dan ini adalah top flow, jadi masih cocok untuk dimasukin ke casing mungil yang satu ini. Meskipun ya casingnya ini sebenarnya support radiator, tapi nanti cabling dan airflow-nya akan jadi keganggu karena ini casing lumayan padat. NVMe SSD. Di sini gue pakai dari Apacer. Apacer di sini udah ngirimin lumayan lama sebetulnya ke gue. Ini adalah Apacer AS2280Ki4U, nama yang agak sulit sebetulnya ya. SSD-nya Apacer yang satu ini, gue belum ngecek begitu lanjut sih. Ini controllernya pakai punya dari siapa, tapi di sini klaimnya 7,3 GB per second untuk read-nya, sementara untuk write-nya itu ada di 6 GB per second. Dan yang menarik lagi adalah SSD ini sebetulnya udah mendapatkan heatsink, di mana motherboard yang kita pakai kan belum ada M.2 heatsinknya, karena motherboard ini motherboard entry level. Jadi ya oke lah karena udah ada heatsinknya, biarpun si Apacer di sini cukup humble, nggak ada gambar heatsinknya sama sekali. Oke, itu adalah NVMe SSD-nya. Lalu power supply, ini adalah langganan gua, Cooler Master V750, tapi ini adalah versi SFX karena untuk casing ini dia nggak mendukung untuk power supply ATX, hanya bisa SFX saja. Oke, jadi ukur-ukur dulu sebelum kalian membeli. Kalau kartu grafis tadi gue udah kasih tahu ya, Intel Arc A770 dari ASRock Phantom Gaming. Nah, casing ini tuh casing apa sebetulnya? Ini adalah dari Fractal Design, seperti PC gue yang ada di belakang. Nah, mungkin gue lama-lama jadi fanboynya Fractal. Ini adalah Fractal Design Reach, ya, ukuran yang menurut gue sangat-sangat oke untuk mini ITX. Terlebih lagi, casing ini juga untuk slot ekspansi PCI Express-nya dia punya 3 slot, bahkan 3 slot lebih sebetulnya, tapi masih tetap ramping, sehingga untuk kartu grafis yang lumayan high-end seperti A770 atau mungkin RTX 3070, 3080 masih muat di dalam casing ini. Jadi fit banget. Dan ini memang menggunakan riser tapi udah dapat risernya. Dan riser bawaannya udah PCIe Gen 4. Jadi buat kalian yang pakai next gen GPU atau GPU modern-modern zaman sekarang, itu udah bisa. Dan untuk cabling gue belum cobain karena gue belum rakit sama sekali ini ya. Jadi nanti kita akan lihat aja proses rakitnya gimana, sesusah apa, gua akan coba jelaskan pada saat proses perakitannya. Yuk kita lihat proses perakitan dari PC mini, apa ya ini namanya, PC mini streaming machine productivity editing, yang cringe-cringe gitu FYP. Kalau di TikTok, kalau di YouTube sih cringe emang. Oke, jadi untuk memulai perakitannya, gua biasanya tuh kalau bikin PC mini kayak begini, gua akan mulai dari casing. Gua akan buka dulu casingnya, gua akan perkirakan dan ukur-ukur dulu kira-kira mulai dari komponen mana yang bakalan gua pasang, karena biasanya setiap casing mini PC atau casing mini ITX itu biasanya berbeda-beda stepnya. Kadang ada yang power supply-nya harus dipasang dulu kabelnya, kadang juga ada yang harus dicolok-colokin ke motherboardnya dulu gitu. Jadi ini kita buka dulu. Ini semuanya real experience ya, karena gue belum pernah ngerakit menggunakan casing ini. Nah, jadi ini dalamnya di sini ada riser, yang dimana riser ini nanti dia risernya tuh bukan kayak berbentuk kabel gitu, tapi ini semacam berbentuk PCB dibikin letter L. Untuk power supply kayaknya dia harusnya lewat sini colokannya. Gue kayaknya harus cabut juga bagian sini. Masih banyak yang di kabel tis. Nah, ini bagian risernya. Nanti ini kemungkinan kayaknya kita harus cabut dulu juga biar bisa dicolokin dulu ke motherboard gini. Oke, ini ada kabel USB 3, ada kabel USB-C untuk front panel. Ini fan di bagian bawah sini. Tadi kita kalau cek VGA card-nya, ini harusnya untuk 2 slot dia masih ada
masih ada gap sih, harusnya fan-nya nggak kena. Kalau fan-nya nggak kena ini bagus. Nah, PSU-nya kan cuma segede gini nih. Kalau dia orientasinya itu seperti ini, power supply-nya, semua kabel modular itu ada di sini, yang berarti sambungan ini perlu lewat atas. Itu berarti bagian atas ini harus kita buka. Sebenarnya bisa sih baca buku manual dari casingnya ya, tapi dalam beberapa kasus step yang ada di manual book kadang urutannya tidak selalu sama gitu, karena kan komponen yang dipasang beda-beda. Paling biasanya cuma diunjukin beberapa aja, ini kayak fungsinya untuk apa gitu, terus bagian kabel manajemen di sebelah mana. Jadi sebetulnya rakit PC zaman sekarang step by stepnya kurang lebih tergantung spesifikasi yang kalian pakai dan juga casingnya gitu. Bahkan casing yang sama belum tentu cara pasangnya sama. Ini bagian sininya berarti ada 2 baut lagi yang perlu dibuka. Nice, casingnya nggak terlalu rumit buat dibongkar. Nah berarti kabel ini kita harus selipkan lewat atas, oke? Karena belum tentu nih orientasi kayak begini tuh sesuai dengan cablingnya nanti, ya kan? Nggak mungkin kan power supply orientasinya di sini, kabel modular di sini gitu. Nah kurang lebih gitu, karena power supply-nya nanti posisinya gini. Nah dia bakalan nyolok ke sini. Set, udah terukur. Habis itu kita ngukur motherboard ya. Ini untuk motherboard mountingnya udah gua iniin sih, mounting coolingnya udah gua pasang. Kita ukur dulu untuk ngecek kira-kira gua harus pasang motherboard dulu atau colok-colokin kabelnya dulu semuanya ke motherboard. Ini back panel belum gua pasang ya, karena ini baru ngukur aja. Ini motherboard kurang lebih kayak begini, jadi beberapa kabel, oke berarti USB itu bisa nanti sendiri. Ini bisa langsung dimasukin ke sini, ini masih bisa nyelip lewat sini. Ini fan, ada 2, ini ada splitternya nggak ya? Nah ya ini bisa disambung, nice. Oke berarti ini cooling dipasang terakhir karena coolingnya tipenya top flow. Berarti motherboard bisa CPU udah pasti duluan, RAM udah pasti duluan. Habis itu di sini kan dia risernya nancep di sini. Terus ini kita juga udah harus siapin 2 slot. Mungkin kayaknya harusnya ada piniannya lagi kali ya. Gua akan coba cek. Oke, ini perlengkapan dari casingnya. Oh ya betul, dia ternyata ada sambungannya lagi untuk dipanjangin gitu. Nanti di sini banyak juga ya sambungannya. Nanti baru itu. Oke, nice. Berarti ini nanti harus dipasang dulu kayak gini. Bisa. Nah, sekarang kita coba ukur di sini apakah oke, sepertinya tidak mengganggu. Masih ada gap beberapa mili dan fan VGA card-nya masih bisa muter. Jadi nice. Fan bawaan casingnya masih bisa kepake. Dan karena ini membutuhkan power pin 2x8 pin di sini, jadi seharusnya kita juga harus pasang kabel 2x8 pinnya duluan ke VGA card-nya. Biar nanti kita nggak. Nah, gitu permasalahan yang akan datang nanti. Oke, cabut dulu ya untuk menghindari masalah. Ini kayaknya casing bisa kita singkirin dulu sebentar biar workspace kita lebih lega sedikit. Kita mau pasangin semua yang dibutuhkan oleh motherboard. Seperti biasa, CPU dulu. Core i5 13500 masih disegel. Ini sebenarnya ada cooling bawaannya, tapi ya nggak gua pakai. Memori kita pasang. Ini mungkin bisa jadi referensi juga kalau misalkan kalian mau rakit pakai casing yang sama kayak gue ya, pakai Fractal Ridge itu. M.2 syukurlah ini M.2 heatsinknya. Gue kira udah gue kirain udah kepasang, ternyata belum. Thermal padnya juga terpisah ya, dia harus ditempel sendiri ternyata. Kita tempel dulu gini ya. Habis itu baru kita kletekin. Oke, heatsink udah terpasang. Mantap. Kita cari baut M.2 nya dulu.
Harusnya kalau pakai motherboard modern zaman sekarang M.2-nya udah nggak perlu pakai baut lagi nih. Kita ganti ininya ke yang kecil ya, karena M.2 bautnya kecil sekali. Ini udah beres, kita siapin kabel power supply, berarti apa yang perlu dicolokin ke motherboard kita colokin dulu karena kita pasang coolingnya terakhir, dan ini 8 pin akan mengganggu untuk pemasangan coolingnya nanti apabila kalian nyolokin kabel 8 pin ini terakhir. Jadi sebaiknya colokin aja duluan kalau power supply-nya itu modular. Itulah keuntungan menggunakan modular ya. Ini 8 pin PCIe kita butuh 2, meskipun dia di sini ada daisy chain. Ya, ada daisy chain udah ada 2 kali 8 pin, tapi disarankan sih menggunakan dua-duanya. Kalau power supply-nya menyediakan. Ini untuk VGA. Ini 24 pin, kita nggak pakai SATA, jadi lebih sedikit kabel yang akan dipakai ya. Habis itu baru kita pasang ke casing. Itu kayak lagi ngajarin di sekolah deh. Gue nggak pernah ngajarin di sekolah sih. Jangan lupa karena ini motherboard entry level, back panelnya itu perlu dipasang dulu, jadi siapkan ya. Ya sebenarnya ini nggak dipasang nggak ngaruh apa-apa juga sih. Jadi terserah. Gue adalah tipikal orang yang kalau ngerakit itu lumayan berantakan. Jadi sebetulnya jangan semuanya ditiru. Kalau kalian bisa lebih rapih lah ya. Kita pasang dulu bagian I/O-nya. Jangan lupa diukur dulu mana yang bagian audio, mana yang bagian USB biar nggak terbalik. Masang back panel ini terkadang menyebalkan karena ada beberapa lempengan yang sedikit tajam dan kadang gesek ke jari. Ini harusnya udah nggak miring, harusnya ya. Ini udah beres. Harus selanjutnya kita pasang baut. Oke, semuanya aman. Kita colokin balik ini. Lalu selanjutnya kita harus memikirkan untuk perkabelan, mungkin semua hal yang berkaitan dengan kipas terlebih dahulu sih. Kita harus konekin ini. Di sini fan headernya itu motherboardnya ada berapa nih? Ada 2 kayaknya. Ini kita bisa selipin dia lewat sini. Kita nggak perlu rapihin kabel ini di awal-awal ya, karena nanti kita bakalan rapihin lagi gitu di akhir. Nah, semua kabel kecil ini juga nih untuk front panel, menurut gua ini sebaiknya duluan sih. Oke, gua harus balik ini dulu karena gua nggak gitu hafal. Di sini ada power switch, di sini ada power LED. Kelihatannya nggak ada tombol reset di casing ini. Iya, nggak ada tombol reset, jadi kita cuma butuh power switch saja, yang berarti power switch itu ada di sebelah sini. Ini kalian kalau nggak tahu bagian yang apa untuk front panel ini, kabel power segala macam, kalian baca manual dari motherboardnya ya. Jangan tanya ke gua lagi, bang, itunya ada di sebelah mana bang? Tiap motherboard posisinya beda-beda, tapi kalau kalian udah biasa banget, itu sebetulnya ya kalian udah bakalan tahu sendiri. Tapi kalau bingung nyarinya ada di sebelah mana, baca buku panduan motherboard tuh. Jangan dianggurin doang. Kayak gini nih gua contohnya dianggurin doang. Ya tapi nggak apa-apa karena gua udah hafal. Di sini audionya tuh ada di ujung banget nih. Tapi kita bisa selipin dia ke sini. Nah, ini juga audionya ada untuk bagian front panel, cek di panduan motherboard ya. Kalau USB-C kita tinggal dia kendurin sedikit nih bagian atasnya. Oh, nggak beda. Ini kita colok-colokin aja dulu ya. Ini USB 3 kita colokin juga. Mana nih nggak kelihatan. Oke, gue harus putar lagi. Nah, begini lebih enak. Nah, ini kita selipin aja di sini. Tenang aja, ini nggak bakalan kena ke VGA card ya. Sekarang yang perlu kita lakukan, kita coba pasang power supply dulu ya. Ini jangan lupa di on dulu karena di bagian dalam itu kita perlu pasang sambungan. Kita langsung colokin ke sini. Jadi ini pastiin on-in aja, nggak masalah. Jadi ini di bagian power supply-nya dia tuh ada bracket. Ini tuh jadinya hitungannya bracket ya. Jadi gue harus buka di bagian sini, lalu di baliknya ada lagi. Kalau nggak dibuka, susah ngebautnya di sininya, mentok.
Rakit mini ITX itu memang merepotkan, tapi sekaligus menyenangkan. Terutama kalau baut jatuh kayak gini. Menyenangkan sekali. Berarti pemasangannya tuh gini. Sekali lagi, buat tahu mana baut yang bener atau enggak, baca manual casing. Ininya masih nyangkut. Oke, urusan power supply udah beres. Enggak yang 100% beres sih. Kita colokin ya di bagian sininya, bagian belakangnya. Meski sebenarnya ini terhalang-halang sama kabel. Usahain di bagian atas ini jangan sampai ada yang ngegelembung karena ini mepet banget. Tutupnya kan nggak ngasih space gitu. Jadi kita nih benar-benar harus ngelipat-lipat di bagian ini. Mungkin agak-agak begini nanti nih kondisinya. Tapi sebelum kita lipat kayak gitu, kita lipat dulu nih 24 pin. Sampai ngeklip ya kalau nyolokin kabel power supply. Nanti kasus-kasus kayak 12 VAPWR yang sebetulnya kebanyakan kasusnya kurang ngeklip. Lalu bagian 8 pin slip pin dia gini ya. Ini bisa nahan bagian kabel fan casing. Nah kayak gitu. Dia nanti bakalan ketahan. Kita ambil di bagian sini aja. Nanti USB-nya ini tinggal kita selipin ke sini biar ketahan. Ternyata rakit PC di casing ini nggak sesulit itu loh. Jujur aja ya, gue nggak tahu sih nanti kalau udah masang VGA card. Karena ini gue tinggal selipin di sini. Mungkin nanti gue bakalan tis atau gue kawat aja. Kayaknya gue udah bisa mulai untuk bereksperimen sama cooling ya. Untungnya mounting udah gue pasang. Untuk pasta, gue di sini pakai pasta bawaan aja. Frost X25 bawaan dari coolingnya. Ini juga udah ada obeng untuk nyelipin nanti ke dalam ituannya. Pakai pasta bawaan juga udah cukup kok karena ini bukan CPU yang 200 watt ke atas gitu. Ini jangan lupa ya dibuka. Nanti heat transfernya tidak beres. Kita bikin pola X aja. Sebenarnya gue lebih sering diratain sih. Diratain pakai kartu. Lebih seringnya gitu. Tapi kali ini nggak usah lah. Nah ini kan nanti kalau kepasang ribet nih. Sempit. Nah, gini caranya. Ini jangan dipasang dulu. RGB sama ini colokin dulu nih. Ya. Kan ribet nih. Nyolokinnya nanti. Colokin dulu ke sini. Ini aja soalnya kan udah sempit nih. Sebenarnya RGB ini nggak terlalu penting ya. Kadang ya kalau kalian nggak suka gunting aja. Ini diorientasiin nih ke atas semua gini. Ya, biarin aja dulu. Lewer-leweran gitu. Nggak apa-apa. Nanti terakhir baru dibenerin. Ini agak susah ya kan, karena bautnya itu memang harus dikeker gitu cuy. Oke, ada sedikit kendala ya guys ya. Sebenarnya nggak kendala-kendala amat sih, tapi ini agak sedikit mentok. Jadi gue harus keluarin gini dulu. Seperti yang gue bilang di bagian atas ini dia bakalan jadi sulit nanti kalau misalkan kita pasang coolingnya. Sekarang gue harus benerin di bagian sininya karena ini nyangkut banget. Nah ini paling mentok segini, jadi agak cacat sedikit sih. Tapi kalau kalian mau tahu ini kurangnya di mana, mungkin kayaknya ada di sini deh yang unexpected menurut gua. Ini sambungannya jadinya nggak gua baut, dia agak gua keluarin sedikit biar coolingnya tuh masih masuk. Karena ternyata ini di bagian sininya dia ngepres banget nih sama bagian kepala dari sambungan colokannya ini. Ini nggak masalah sih kayak gini karena kan ini sebetulnya dia di baut di bagian sini tuh cuma ya buat nempel aja. Aslinya ini ngamplek-ngamplek juga nggak apa-apa. Kesan estetiknya jadi agak berkurang sedikit meskipun di bagian belakang. Gue tidak expect sih kalau ini karena biasanya tuh ini muat-muat aja gitu. Tapi ini kalau gue paksain banget dia tetap nggak bisa mentok segini. Kalau gue baut tadi pas masih dibaut dia nggak muat sama sekali, mentok. Ini kurang kecil nih kepalanya, jadi maksimal ya segini. Oke lah. Kadang kita ngerasa oh ternyata mudah rakit di sini, ternyata tidak semudah itu. Kita pasang balik lagi risernya ya. Gue pengen cobain kalau misalkan dia pakai ininya masih aman apa enggak. VGA cardnya kita langsung sekalian pasang. Kalau langsung dipasang kayak gini, nice.
Nah ini baru ya. Ternyata ini agak ini cuy, agak lumayan tricky di bagian belakang sini. Sekarang kita coba permainkan kabelnya. Kita masukin dia lewat sini ya, yang penting dia nggak kena ke fan. Ini juga kita coba usahain lewat sini. Good, kita bisa masukin ke lubang modular yang sebelah sini. 1, 2, kasih kawat ini aja cukup. Kita ikat nih pakai kawat aja. Ini selip-selipin aja di sini. Yang gak rapi sih menurut gue ini ya, agak ganggu. Tapi ya gue harus miringin ini mau nggak mau karena ini ternyata agak mengganggu. Dia terlalu dempet sama motherboardnya. Ini kalau nggak mentok ya pakainya stock cooling atau pakai radiator. Tapi kalau pakai radiator kita nggak bisa pakai VGA card. Ini sebenarnya bisa taruh radiator 240 mili di sini. Gitu. Jadi pilihannya antara pakai all-in-one water cooling atau pakai top flow tapi begini, atau pakai stock cooling aja gitu. Kalau mau bisa pakai ukuran yang 9 cm, tapi ya tidak. Oke lah, ini doang. Oke, kita coba tutup. Paling enggak itu bagian belakangnya aja lah, nggak gitu kelihatan. Nah ini fan casing bisa berputar, nggak nabrak ya. Ini fan VGA juga udah dicek, nggak seret, jadi masih aman. Ganti-ganti gini obengnya, gara-gara obeng cooling. Mungkin kita akan coba nyalain dulu kali ya, sebelum kita tutup semuanya. Kita coba hidupin dalam keadaan begini dulu deh, nggak apa-apa. Oke, mana nih tombolnya? Sebelah sini. Hidup, VGA card hidup. Ini nggak ada tanda booting atau enggak sih, tapi gue bisa pastikan ini hidup semua. Ini power supply nggak muter fan-nya karena loadnya masih kecil ya. Belum nyampe 30% kapasitas, jadi fan-nya masih belum muter. Oke, aman. This is it. PC ArcStream, asik. PC ArcStream. Cek aman, kita udah bisa tutup. Sekarang kita tutup bagian ininya. Nanti semua tes itu akan dalam kondisi tertutup ya. Soal suhunya kayak gimana gitu ya, performance-nya kayak gimana, itu semua dites dalam kondisi tertutup. Nggak terlalu sulit sih sebetulnya, asal ya gue baru menemukan satu yang agak janggal di situ. Tapi oke, bisa diatasi dan masih nemu solusinya. Oke, kita udah beres merakit PC. Apaan tuh jatuh? Kita udah beres merakit PC ArcStream yang berisikan 14 core dan juga Intel A770. Ini dia di sini. Oke, jadi PC ini udah beres gua rakit ya, dan gue juga udah ngetes semuanya. Gue udah lakuin stress test, beberapa benchmark sintetik, gaming, dan juga produktivitas sesuai dengan kemauan atau konsep yang gue inginkan untuk PC ini. Setelah PC-nya jadi, gue merasa PC ini ternyata nggak begitu ramping-ramping banget. Ya meskipun sebenarnya tetap ini PC yang berukuran kecil sih. Bahkan kalau misalkan ini didiriin pun sebagai sebuah PC tower gitu, ini jadi PC yang sangat-sangat slim. Tapi kalau ditidurin gini, terus kita udah pasang kakinya, ternyata ya nggak sekecil PS5 juga sih. Ini agak sedikit lebih panjang aja. Tapi untuk ketebalan sebetulnya masih mirip-mirip dengan PlayStation 5 gitu ya. Cuma balik lagi, ini gua kebutuhannya bukan untuk gaming. Jadi untuk benchmark gaming,
Gua rasa kalian bisa lihat lebih lengkap mengenai reviewnya soal Intel Arc A770 Phantom Gaming dari ASRock. Yang menarik dari Intel Arc A770, menurut gua memang di bagian produktivitasnya. Makanya kenapa gua bikin PC ini tujuannya bukan untuk gaming, melainkan untuk produktivitas. Seperti video editing, ataupun live streaming, bahkan 3D sekalipun ya. Ya meskipun untuk 3D ini skalanya bukan berarti kayak skala di PH-PH besar gitu ya, yang mungkin harus menggunakan memori yang gede banget, CPU yang core-nya banyak banget gitu. Jadi di sini gue ingin menunjukkan itu, terutama fitur Hyper Encode yang memang bisa kita padukan antara Intel Arc A770 dengan integrated graphics dari CPU Intel Core generasi 13. Intel Core generasi 12 juga bisa sih, atau CPU Intel apapun yang udah ada iGPU-nya. Nah, untuk ngebahas performance-nya, mungkin gue akan ngebahas dari segi suhunya dulu. Karena di sini gue menggunakan CPU 20 thread. Gue juga harus bahas ini. Ternyata setelah gue menggunakan Intel Core i5 13500, di sini gue menemukan suhu 95 derajat dalam waktu kurang lebih sekitar 30 detik gitu. Atau paling lama ya 1 menit lah, karena dia ada penurunan dulu. Ini terjadi karena PL2 dari Core i5 13500 itu ada di angka 155 watt. Sementara coolingnya itu hanya sanggup nahan mentok-mentoknya di 120 watt. Sehingga kita masih menemukan suhu 95 derajat Celcius pada ambient temperatur di angka 26 derajat Celcius. Jadi, gua sebetulnya lebih merekomendasikan apabila kalian menggunakan CPU seperti Intel Core i5 13400 atau 13400F. Apabila kalian ingin menggunakan casing yang seramping ini. Meskipun di sini gue udah pakai cooling aftermarket, bayangin kalau misalkan pakai stock cooling itu nasibnya gimana ini CPU ya. Dan secara performa CPU pun sebetulnya Core i5 13500 dan juga 13400 alias 13400F itu sebetulnya nggak berbeda jauh kemampuan multicore-nya. Ini disebabkan karena ya power limit 1 itu sama-sama di 65 watt. 65 watt untuk 20 thread apabila kalian menggunakan kemampuan multicore-nya, itu clock speed-nya jadi kecil banget. Kurang lebih jalannya cuma sekitar 3 GHz gitu. Jadi sebenarnya ngambil 13400 atau 13400F untuk bikin PC seperti ini sebetulnya nggak rugi-rugi amat. Ya kalau kalian ingin memanfaatkan Hyper Encode dan kalian ingin menggunakan Intel Arc A380 atau A770 seperti ini, gue sih menyarankan untuk ambil yang non-F karena ada iGPU di situ, di mana iGPU-nya ini ternyata sangat-sangat bermanfaat ya untuk kemampuan encodingnya. Seperti di DaVinci Resolve misalkan. Kalian lihat ini, di sini gue encode dengan EV1 bukan H264, melainkan adalah EV1 yang dimana ini kelebihan dari A770 yang gak ada di kartu grafis kelas ini ya. Kalau kita cek ya EV1 itu kalian bisa temuinnya kalau di kompetitor di kartu grafis yang harganya udah masuk di level 20 juta gitu. Cuma Intel doang yang start dari 2 juta mereka udah ada encoder EV1. Dipadukan dengan iGPU dari Core i5 13500, ini Hyper Encode-nya jalan. Kalian bisa cek di sini untuk Intel UHD-nya dan juga Intel Arc A770 itu load-nya sangat tinggi ketika melakukan ekspor atau render video ya. Jadi load iGPU dan load dari discrete GPU-nya itu load berbarengan dan dua-duanya load sangat tinggi. Durasi video yang kurang lebih sekitar 11, 12 atau 12 menit gitu raw-nya itu bisa diekspor ke EV1 hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 menit aja. Dan itu sangat-sangat kencang. Ini juga berlaku untuk H264 ya. Jadi baik H264 atau H265 itu sama-sama kencangnya. Lalu kualitas dari EV1 untuk kalian recording lewat OBS, ini kualitas EV1 yang terbaik sejauh ini dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Contohnya seperti Radeon RX 7900 XTX kemarin, ini gue akan bandingin kualitasnya seperti apa untuk EV1 dari A770 dengan Radeon RX 7900 XTX. Kualitasnya jauh banget. Untuk bitrate rendah, ini baru yang namanya EV1. Sayangnya OBS belum menerapkan EV1 untuk streaming, tapi kalian udah bisa streaming menggunakan Intel QuickSync, tapi formatnya itu adalah H264 untuk kodeknya. Untuk di Adobe Premiere itu juga playback udah sangat-sangat lancar, tapi karena di Adobe Premiere ini biasanya mereka menggunakan OpenCL atau CUDA, yang dimana di sini supportingnya kelihatannya masih agak kurang untuk Intel Arc.
ini sebenarnya nggak sekenceng di DaVinci Resolve, tapi ini udah termasuk kenceng karena video 4K masih bisa diekspor dengan waktu yang bisa dibilang masih di bawah durasi videonya. Kalau playback itu udah aman-aman aja. Bagaimana dengan kemampuan 3D? Kemampuan 3D di sini gua akan bandingin dengan project PC Kobo kemarin yang menggunakan Ryzen 7 5800X 3D. Di sini kemampuan dari Core i5 13500 sedikit lebih unggul dari 5800X 3D. Dan sebetulnya lagi-lagi gue juga kasih perbandingan dengan 13400F kemarin. Ini kemampuannya nggak berbeda jauh kemampuan multicore-nya dari Core i5 13400F. Ini disebabkan karena ketika dia load all core, clock speed-nya jalannya kecil sekali. Kalau suhu GPU sih sebetulnya suhu GPU di sini aman-aman aja di dalam casing ini karena memang Intel RA770 sebetulnya bukan tipikal GPU yang panas. Jadi gua nggak melakukan tuning apapun di sini. Jadi by default aja jalannya. Ini Intel RA770 udah aman apabila kalian ingin menggunakan casing Mini ITX yang bahkan sesempit ini. Lalu untuk pengujian di Handbrake, ini untuk encoding seperti converting video gitu. Untuk H265 ataupun H264 ini mendapatkan rata-rata FPS yang kurang lebih mirip-mirip sekitar 70-an FPS. Di sini sebetulnya belum begitu impresif, tapi udah bisa dikategorikan kenceng. Kenapa bisa dikategorikan kenceng? Karena rata-rata GPU high-end itu biasanya dapat rata-rata di sekitar 80-an FPS gitu. Kalau gua ngecek kemarin di 4080 atau di 7900 XTX, itu kurang lebih dapat sekitaran segitu. Dan untuk harga segini, kemampuan encodingnya memang sangat-sangat luar biasa untuk Intel RA770. Dan untuk kemampuan SSD dari Apecer-nya sendiri, ini bisa dikategorikan NVMe SSD yang beres, speed-nya juga beres, read-nya ada di 7 GB per second, write-nya itu ada di sekitar 6 GB per second, random 4K-nya juga beres. Dan untuk suhunya di sini masih di bawah 70 derajat Celcius untuk penggunaan heatsink. Dan balik lagi, ini tertutup banget ya casingnya dan sangat-sangat kecil seperti ini. Jadi sebenarnya masih bisa stay di bawah 70 derajat untuk NVMe Gen 4, itu sebetulnya masih nggak apa-apa. Daripada nggak pakai heatsink sama sekali, bayangin coba bakalan segimana suhu SSD-nya itu ya. Jadi gua rasa gua cukup puas sih bisa dibilang, tapi tidak sepenuhnya puas dengan perakitan PC yang satu ini. Puas dikarenakan kemampuan produktivitas yang gua incar itu ternyata sukses besar. Encoder dari Intel RA770 ya, baik itu untuk H264, H265 ataupun bahkan EV1 itu punya kemampuan yang sangat-sangat bagus untuk Intel RA770 ini. Sebetulnya gua lebih merekomendasikan apabila kalian menggunakan Intel Core i5 13400 atau ya di bawahnya selama itu ada iGPU-nya. Karena dengan menggunakan Core i5 13500, suhunya di dalam casing ini udah bakalan mepet banget. Terutama apabila kalian ambient temperatur di dalam ruangannya itu nggak seadem gua. Karena gua kan sekitar 25-26 derajat untuk ambientnya. Kalau misalkan ambient kalian lebih panas lagi, otomatis kan bakalan lebih panas lagi di dalam sini. Jadi gua sarankan sih, ya ini udah bener-bener setting spesifikasi yang paling mentok untuk Core i5 13500. Ini PC jadi bisa dibilang apa ya, untuk streaming jadinya juga sangat-sangat oke. Untuk broadcasting juga jadinya oke. Terus karena ukurannya slim, begitu banyak makan tempat gitu. Kalian bisa jadiin home theater PC juga bahkan. Karena kan selain encoding, tentu decodingnya untuk playbacknya juga lancar gitu untuk playback EV1. Jadi kalian bisa taruh di meja lesehan kayak yang ada laci di bawahnya gitu, terus selipin PC-nya di situ, atau pakai monitor gede. Abis itu di bawahnya kalian taruh PC ini, kanan kirinya gitu kalian taruh speaker soundbar yang nggak terlalu panjang. Ini bakalan jadi menarik banget secara estetiknya juga gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya pembahasan gua untuk PC Mini ITX yang menggunakan Intel RA770 Phantom Gaming dari ASRock. Sekali lagi terima kasih ASRock telah memprovide dan mensupport video ini sehingga terjadilah video yang memang menjadikan PC untuk kebutuhan produktivitas. Dibilang tingkat lanjut, mungkin bisa dibilang tingkat lanjut ya, karena kemampuan video editingnya juga sangat-sangat luar biasa untuk si Intel RA770 ini. Jadi apakah kalian tertarik? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.